Pernah menjabat Danjen Komando Pasukan Khusus Kopassus dan Panglima Kostrat, karir Prabowo Subianto terjun bebas setelah dicopot dari militer. Prabowo kemudian beralih ke jalur politik dan kini melangkah pasti sebagai calon presiden pada Pilpres 9 Juli. Impian Prabowo Subianto memimpin negeri ini maju selangkah lagi. Putra ketiga Begawan Ekonomi Sumitrojoyo Hadikusumo ini sudah mencatatkan diri sebagai calon presiden, tiket yang akan membawanya maju ke panggung Pilpres 9 Juli mendatang. Prabowo diusung Gerindra yang berkoalisi dengan PKS, PAN, P3, Golkar dan Partai Non-Parlemen PBB. Lulus Akademi Militer Nasional di Magelang tahun 1974, Prabowo banyak melewati karir militer di Kopassus dan Kostrat. Setahun memimpin Grup 3 Kopassus tahun 1993, Prabowo ditunjuk menjadi wakil komandan pasukan elit Angkatan Darat itu. Karir militer Prabowo semakin cemerlang tahun 1996. Saat itu dia menjadi komandan Kopassus dengan pangkat Mayor Jenderal. Pada tahun yang sama, pangkat Prabowo naik menjadi Letnan Jenderal, menyusul penunjukan dirinya sebagai Komandan Jenderal Kopassus. Pengamat menyebutnya sebagai rising star di dunia militer. Namun seperti bintang jatuh, prestasi militer Prabowo yang awalnya meroket akhirnya menukik. Peristiwa penghilangan aktivis tahun 1998 yang dikaitkan dengan dirinya mengakhiri karirnya di dunia militer. Bagi kami tidak, itu karena soal HAM, pelanggaran HAM yang dituduhkan kepada Pak Prabowo itu adalah tidak benar. Jadi pada tahun 98 dan proses-proses selanjutnya melalui ranah hukum kan juga sudah selesai dan ada yang dihukum, ya kan? Jadi memang ini menurut saya merupakan isu yang sengaja dihembuskan pada saat pemilu presiden, di saat Pak Prabowo menjadi calon presiden, bukan menjadi calon wakil presiden pada tahun 2009 ketika berpasangan dengan Ibu Megawati. Pensiun dari militer, Prabowo sempat meninggalkan tanah air dan dikabarkan menetap 2 tahun di Yordania. Isu ini belakangan dijadikan senjata oleh pihak tertentu dengan menuding Prabowo memegang kewarganegaraan ganda. Namun isu tersebut dibantah kubu Prabowo. Tahun 2004 Prabowo mengambil keputusan penting. Pria kelahiran Jakarta tahun 1951 ini mengawali karirnya di dunia politik. Prabowo menjadi salah satu peserta capres dalam konvensi yang digelar Partai Golkar. Langkah awal tak membuahkan hasil. Kalah telak dalam konvensi 2004, Prabowo mengibarkan Partai Gerindra, kendaraan politik untuk maju dalam Pilpres 2009. Namun lagi-lagi Prabowo gagal. Tersingkir 2 kali, Prabowo kini maju untuk ketiga kalinya ke arena Pilpres 9 Juli mendatang sebagai penantang kuat duet Joko Widodo-Yusuf Kala. Berbagai survei menempatkan dia di bawah Joko Widodo alias Jokowi. Meski jaraknya cukup jauh, namun belakangan pamor Prabowo cenderung menanjak, sementara tren Jokowi stagnan. Dari berbagai survei, publik mempersepsikan Prabowo sebagai tokoh militer yang tegas. Pak Prabowo memang seorang yang relatif muda dan mempunyai semangat yang berkobar-kobar ya, untuk memimpin dan tegas dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi saya harus segera menambahkan, bangsa ini tidak cukup dipimpin oleh berkobar-kobar, tapi esensi yang penting di dalam meningkatkan kesejahteraan. Sebab seperti kita ketahui misalnya banyak hal yang perlu kita kerjakan. Nah, sampai di mana Pak Prabowo dapat memenuhi harapan itu. Berbagai nilai plus Prabowo tentu harus diuji dalam Pilpres mendatang. Mampukah Prabowo Subianto mewujudkan impiannya yang ketiga menuju istana?